Halo, semangat pagi para sahabat pioneer Pi Network di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya terus bertambah ya, saya yakin terus bertambah dari hari ke hari. Apalagi menjelang mainnet saat ini orang mulai terbuka hatinya untuk bergabung dengan Pi Network. Semoga teman-teman sehat semua dimanapun berada. Kali ini kita bertemu lagi di channel saya, DRLG, dan kita akan mengupas distribusi Pi terkini sekarang ini. Sudah berapa banyak yang terdistribusikan di dunia. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa bantu subscribe dulu, dan nanti jika ini informasinya bagus dan bermanfaat silahkan share ke teman-teman supaya mereka lebih paham lagi tentang distribusi Pi di seluruh dunia. Terima kasih teman-teman. Oke, kita sebelum masuk ke distribusi Pi yang akan kita bahas sebagai topik pada video kali ini, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman bahwa distribusi Pi yang ada di dunia ini adalah 100 miliar ya, 100 miliar Picoin ya teman-teman. Ya, besar sekali ya teman-teman, 100 miliar Picoin. Kenapa? Karena memang Pi Network ini, Picoin ini memang untuk mensuplai, dipakai oleh seluruh dunia teman-teman. Dari 200 negara lebih ya teman-teman, Picoin ini akan dipakai. Jadi otomatis jumlahnya memang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin yang hanya 21 juta koin saja ya. Dari Bitcoin hanya 21 juta dibandingkan dengan Pi Network, Picoin 100 miliar itu sangat jauh karena memang misinya berbeda ya. Kalau Bitcoin itu untuk tradisional kripto ya, yang pastinya masuk ke pasar exchange untuk trading ya, untuk jual beli kripto di sana. Tapi kalau Picoin kita memang tujuannya untuk barter ya teman-teman, untuk mendampingi dolar, untuk kita barter kebutuhan sehari-hari kita. Otomatis untuk mensuplai itu ya butuh koin yang sangat banyak ya, 100 miliar koin teman-teman, luar biasa ya Picoin. Dan teman-teman pasti ingat ya berapa bagian-bagiannya, atau mungkin ada yang belum tahu ya. Oke, kita kupas lagi ya teman-teman ya, untuk mengingatkan aja teman-teman yang mungkin lupa atau mungkin belum tahu ya. Jadi dari 100 miliar itu teman-teman, itu 20% itu untuk core team ya teman-teman. Distribusi Pi-nya itu 20% itu untuk core team. Lalu sisanya 80% itu untuk community atau komunitas. Dan community pun ya 80% pun dibagi teman-teman. Jadi yang pertama dari 80% itu 10%-nya itu untuk mensupport community. Lalu 5%-nya itu untuk liquidity pool ya. Lalu 65%-nya itu untuk mining reward ya, untuk reward untuk kita semua para pioneer yang mengklik petir setiap hari ya. Oke. Jadi kalau 10% itu teman-teman, itu berarti 10 miliar ya. Itu disediakan atau disiapkan untuk mendukung organisasi masyarakat dan bangunan ekosistem yang pada akhirnya teman-teman ini akan dikelola untuk yayasan Pi, organisasi nirlaba ya, atau organisasi non profit di masa yang akan datang. Itu 10 miliar koin teman-teman ya, untuk disiapkan untuk mendukung organisasi ini. Lalu kalau yang 5 miliar, 5% berarti 5 miliar ya, itu disediakan atau disiapkan untuk kolam likuiditas atau liquidity pool, untuk memberikan likuiditas bagi para pioneer dan pengembang atau developer di ekosistem Pi. Liquid itu artinya sudah di-lock di smart contract yang bisa dipakai atau digunakan untuk barter dan lain-lain teman-teman. Itu 5 miliar teman-teman. Sedangkan 65 miliarnya itu adalah mining reward ya, besar sekali untuk kita sedunia ini ya. 65 miliar untuk reward bagi kita semua pioneer yang mengklik petirnya ya teman-teman. Jadi itu data yang teman-teman sebelum kita masuk ke distribusi Pi yang update saat ini. Jadi teman-teman perlu mengingat tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke informasi. Sudah berapa banyak sih koin Pi yang tersebar atau terdistribusi di dunia saat ini? Nah ini teman-teman, lihat ada bagannya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat data di Pi data board ini teman-teman ya. Ini yang sudah termigrasi koin Pi-nya itu sudah mencapai 1,6 miliar teman-teman. 1,6 miliar koin ya yang sudah migrasi ya sedunia ini. Lalu yang sudah dikunci, di lock up itu sekarang ini mencapai 1,2 miliar koin Pi.
Dan yang sudah masuk ke available balance CoinPay-nya itu sebesar 403,7 juta ya teman-teman. Dan nodes yang aktif di dunia ini sudah mencapai 74.386 nodes ya. Ini jauh sekali melebihi nodesnya yang dipakai oleh Bitcoin yang hanya 14.166 nodes ya saat ini. Ya, ini artinya pengguna Pi Network, Picoin itu jauh melebihi dari pengguna Bitcoin ya teman-teman. Karena artinya apa juga? Artinya Pi Network jauh lebih populer ya teman-teman. Lalu kita lihat teman-teman di sini ada jumlah Pi yang tertransfer dalam 24 jam ya. Ini kita hitung dari akhir Januari 2023 sampai tanggal kemarin ya 9 Februari 2023. Itu Januari akhir itu mencapai 1,8 juta teman-teman. Koin yang tertransfer pada tanggal 30 Januari 2023 kemarin. Besar sekali ya teman-teman. Lalu tanggal Januari tanggal 31 itu mencapai 1,38 juta. Lalu Februari tanggal 1 awal Februari 1,6 juta ya. Ini sedunia ya teman-teman. Saya nggak nyangka ya banyak sekali yang tertransfer per harinya ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman per harinya itu transaksi rata-rata itu pada akhir Januari, pada Januari tanggal 30 itu 0,3 ribu sampai 5.500-an koin ya per harinya. Itu rata-rata ya. Lalu transaksi rata-rata itu pada tanggal Januari 31 itu 0,28 ribu sampai 4.900-an ya koin. Nah ini data tanggal 30 Januari sampai 9 Februari teman-teman. Nah kita lihat bawahnya lagi. Wah ini 10 transaksi terbesar ya teman-teman, Januari 30 sampai Februari tanggal 9. Ini ada yang mencapai transfernya itu 559.203. Wow, koin Pi teman-teman. Lalu di bawahnya lagi ada 320.765. Ini saya bingung, ini transaksi ini mereka gunakan untuk apa ya? Besar sekali teman-teman ya. Lalu kita lihat sebelahnya lagi. Ini ada Pi mining base rate ya, dimana teman-teman tahu ini semua base rate-nya setiap awal bulan mengalami halving ya. Nah kita lihat dari Maret 2022 ya 0,02 sekian sampai kita lihat pada saat ini Februari 2023 ya. Kalau teman-teman cek di akun Pi masing-masing itu sekarang itu base rate-nya kalau sekarang ini hanya 0,0124 Pi per jam teman-teman. Jadi sangat lambat sekali. Nah teman-teman bisa menjaga kecepatan di awal ya dengan bulan-bulan sebelumnya dengan cara teman-teman bisa mengajak referral ya saat sekarang ini, karena masih bisa ngajak orang ya. Itu bisa menjaga ya kecepatan Pi-nya. Tapi kalau teman-teman sendiri aja ya otomatis setiap bulan akan turun ya. Lalu kita lihat lagi teman-teman, ini ada 10 negara yang memiliki nodes tertinggi. Itu tetap yang pertama adalah Korea Selatan, lalu Cina, Vietnam, Jepang, Amerika, Taiwan, Mongolia. Nah ini Mongolia ya, luar biasa Mongolia ya. Singapura, Hong Kong, dan Jerman. Indonesia bahkan tidak masuk ya, kalah sama Mongolia. Nah ini teman-teman, ini adalah data tanggal 9 akhir 9 Februari kemarin ya. Tapi kalau kita lihat data yang terbaru teman-teman, ini kita lihat sekarang data yang terbaru per hari ini tanggal 13 Februari 2023 jam setengah 10 malam. Ini sudah mengalami perubahan lagi. Tadi siang saya lihat juga sudah berubah, beda angkanya dengan saat sekarang. Jadi memang kenaikan penggunaan nodes ini dia terus naik teman-teman. Kalau yang sekarang ini datanya adalah dibandingkan dengan data terakhir kemarin 9 Februari, ini Korea Selatan jumlahnya 21.219 nodes teman-teman. Jadi mengalami kenaikan 240 nodes. Sedangkan Cina jumlah nodesnya 16.656. Ini mengalami kenaikan jumlah nodesnya 199. Nah Vietnam itu jumlah nodesnya 11.429. Ini mengalami kenaikan yang besar teman-teman, 311 nodes. Dan di Jepang
Ini jumlah notesnya 9.447. Nah, ini juga mengalami kenaikan yang lumayan sebesar 219 notes, teman-teman. Dan di Amerika jumlah notesnya 5.312. Nah, ini mengalami kenaikan 107 notes. Dan di Taiwan ini jumlah notesnya 2.322. Nah, ini naiknya 18 notes. Di Mongolia ini tidak mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi dia tetap sama jumlahnya, yaitu 1.856 notes. Sedangkan di Singapura itu 1.681 notes, itu mengalami kenaikan 49 notes saat ini. Lalu di Hong Kong itu sekarang jumlah notesnya 1.050. Nah, itu mengalami kenaikan 12 notes. Dan di Jerman itu sekarang jumlahnya 747. Itu hanya 2 notes saja kenaikannya, teman-teman. Nah, lalu diikuti oleh penggunaan notes di negara-negara lain, urutan ke-11 Malaysia, lalu Kanada, lalu Belanda, dan seterusnya, teman-teman. Wah, ini Indonesia belum ada. Ternyata Indonesia jarang sekali yang menggunakan notes ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat peta dunia, wow, luar biasa ya. Ternyata sudah banyak sekali di dunia ini yang menggunakan notes Pi network ya, teman-teman. Jadi mantap sekali deh pokoknya. Nah, selanjutnya kita lihat Pi network mainnet statistik. Jadi statistik Pi mainnet ya, teman-teman, bukan P-test ya, tapi Pi mainnet. Nah, di circulating supply-nya itu, yang tersirkulasi supply-nya itu, teman-teman, itu mencapai 175 juta Pi ya, teman-teman. Dan jumlah akunnya yang sudah Pi mainnet itu 2 jutaan, teman-teman ya, 2.013 sekian. Nah, lalu ini yang terkunci ini 1.270.000.000 sekian. Jadi dibandingkan dengan data terakhir 9 Februari kemarin, ini mengalami peningkatan ya. Kalau yang kemarin kan 1.218 miliar Pi, sekarang 1.270 miliar Pi yang terkunci, yang lock up, teman-teman. Lalu balance-nya core team, wah ini sangat luar biasa ya. Available balance-nya core team kita itu mencapai 98 miliar ya Pi. Jadi memang ya wajar ya, karena mereka kan kedepannya mereka kan punya 20% dari jumlah total Pi kita, Pi network yang 100 miliar tadi ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita lihat Pi distribution mainnet ya, artinya Pi mainnet yang sudah didistribusi itu yang masuk available balance itu 0 sampai 1 Pi itu ada 101 alamat dompet, 101.000 alamat dompet. Lalu 1 sampai 10 Pi itu ada mencapai 1,3 juta alamat dompet, dan seterusnya, teman-teman ya. Saya masuk kategori yang ini ya, 100 sampai 1000. Itu ada 277.658 alamat dompet ya. Saya baru nyampe sini nih. Mungkin teman-teman sudah ada yang lebih ya. Dan yang ngeri yang ini, teman-teman nih. Nah, ini sudah ada yang mencapai berapa ini? 100.000 sampai 1 juta. Wow, ini ada 12 alamat dompet, teman-teman. Dan yang di atas 1 juta Pi, wah ini cuma 1, teman-teman, alamat dompet. Saya yakin ini adalah core team ya. Oke, selanjutnya yang kita buka adalah 10 akun Pi terkaya di dunia, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman. Ya, kita lihat alamat-alamatnya ini, teman-teman ya. Ini akunnya dari akun GAPBF sekian. Itu dia memiliki balance sebesar 96 miliar Pi, teman-teman ya. Itu dia menguasai market share, itu dia memiliki 96,2 sekian persen market share, teman-teman. Dan transaksi terakhir yang tercatat di blockchain itu dia sebesar 10.973.000 sekian. Wah, ini bukan lain, ini pasti adalah core team ya, teman-teman ya. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman, siapakah dia? Ini akunnya GCOR3 sekian ini. Itu 422 miliar. 422 juta 463.460 Pi. Ini dia memiliki 0,42 sekian persen market share. Terakhir itu transaksi yang tercatat di blockchain itu 11.166.460. Wah, ini transaksi ini mereka melakukan transaksi apa ya? Peer to peer jelas, teman-teman. Mungkin
membeli sesuatu yang memang dia tapi dia tidak diekspos sama dia ya, jadi kita nggak tahu juga ya. Dan seterusnya sampai yang urutan ke-10 terkaya teman-teman ya, ini jumlahnya 631.938 pi teman-teman, dengan dia memiliki market share sebesar 0,000632%, dan transaksi terakhir yang tercatat di blockchain dia bertransaksi sebesar 10.162.825 pi teman-teman. Wow, besar ya teman-teman ya, luar biasa ya. Inilah mereka akun-akun terkaya pemilik pi di dunia teman-teman, 10 besar terkaya di dunia. Wow, super. Ya, siapa lagi kalau bukan core team, dan saya yakin ini grup-grup Cina ya teman-teman ya, karena Cina ini sangat besar ya, komunitas ekosistem terbesar di dunia ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini aja dulu video yang saya share sementara ini, supaya kita semua paham pendistribusian pi network kita di dunia ini sudah sampai mana. Dan luar biasa sekali datanya teman-teman, tahu sendiri ya, ternyata banyak sekali orang yang memiliki pi, jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu di dunia ini. Luar biasa ya teman-teman, orang-orang super kaya ini ke depannya. Tapi kita juga kaya kok teman-teman ya, karena apa kata Nicholas Koukoukalis dan Cheng Diovan, kita punya 10-100 pi aja itu sudah bisa menghidupi kita untuk masa-masa mendatang. Amin, amin, amin. Oke, kita berdoa semoga kita semua diberi kesehatan, kita bisa mencicipi rezeki pi ini di saat sampai nanti open minded ya, semua diberi kesehatan, yang sakit diberi kesembuhan, sehingga kita semua bisa makan bareng rezeki ini bersama-sama dengan sukacita. Oke teman-teman, begitu dulu, semoga ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, dan thank you for watching. Bye.